jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah buat jamaah yang ada di rumah yang baru bergabung nih, hari ini kita sedang membahas tema menjadi laki-laki terbaik di mata wanita nih, Masya Allah. Ini bagi laki-laki harus nonton karena kita akan punya catatan yang penting banget, apa aja sih di mata wanita tuh kita seperti apa. Karena kadang beda nih yang kita pikirkan sama apa yang wanita pikirkan nih, pas banget nih. Sekarang saya mau ke Ustaz Syam dulu nih. Iya. Ustaz Syam mohon izin, ini mau nanya kenapa nih laki-laki itu ada keistimewaannya sehingga Allah hanya mengutus laki-laki sebagai nabi dan rasul nih. Ini penting banget nih, mohon penjelasannya Ustaz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, saya Syifa, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Maka jelas dalam surah An-Nisa dikatakan laki-laki itu adalah qaim, seorang pemimpin bagi wanita. Pemimpin, pendamping yang menemani seorang wanita karena kelebihan yang Allah berikan kepadanya daripada sebahagian yang lainnya. Namun sebelum Allah membicarakan tentang laki-laki sebagai pemimpin, Allah sebelumnya sudah membicarakan lirrijali nasibu mimmaktasabu walinnisa'i nasibu mimmaktasaban was'alullaha min fadli. Masing-masing tuh udah punya bagiannya masing-masing, ya. Maka subhanallah kalau dikatakan apa kelebihan keistimewaan laki-laki sehingga Allah hanya mengutus laki-laki sebagai nabi dan rasul sebelumnya, kita akan menyampaikan sedikit bahwasanya ada ulama yang berbeda pendapat. Ada juga ulama yang mengatakan ya tidak semua nabi itu laki-laki, ada wanita juga. Seperti Maryam itu digolongkan sebagai nabi menurut sebahagian ulama, namun dibantah oleh jumhur ulama. Dibantah oleh ulama yang kebanyakan mengatakan semua nabi itu adalah laki-laki. Apa yang menjadi kelebihan daripada seorang wanita? Satu, wanita itu ada istirahatnya, ada haidnya, ada istihadhahnya, ada nifasnya. Maka kalau dia adalah seorang pemimpin, maka dia adalah seorang nabi. Lalu dia ada istirahatnya, gimana mau seorang libur ngajinya? Gitu kan? Nggak mungkin umat ini libur untuk belajar agama. Nggak mungkin umat ini libur daripada sholatnya. Jadi kalau ada nabi seorang wanita gimana? Yang memimpin kita adalah nabi kita gitu. Kita adalah umatnya. Kalau dia wanita, kalau dia ada liburnya masa kita juga libur beribadah gitu. Yang kedua, nabi itu biasanya dia juga sekaligus pemimpin yang disegani oleh umatnya. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa jikalau yang diangkat oleh Allah adalah seorang wanita tanpa bermaksud merendahkan para wanita karena wanita juga mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Biasanya laki-laki tidak mau diperintah oleh wanita, biasanya. Sedangkan umat manusia ini ada di antaranya laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua sampai orang dewasa. Ya, berbagai macam, berbagai jenis karakter. Maka kenapa Allah mengangkat laki-laki? Karena biasanya yang mendengarkan ini inginnya yakni memerintahnya adalah seorang laki-laki. Namun tidak terlepas daripada itu semua, ternyata wanita banyak kemuliaannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Justru Nabi menyebutkan ummuka, ibumu, baru bapakmu. Kemudian di bawah telapak kaki ibu surga itu. Maka subhanallah wanita banyak kemuliaannya, namun untuk urusan kepemimpinan maka laki-laki di atas para wanita. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, dan untuk para laki-laki juga sebagai pemimpin itu tanggung jawabnya besar sekali. Wah, ya. langsung Luar biasa. auto neraka kalau nggak bertanggung jawab. Makanya. Naudzubillah. Jadi laki-laki dan perempuan itu memiliki kemuliaannya masing-masing. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam penjelasannya. Ustazah Syifa mohon izin, ini Siap. bicara soal wanita lagi nih. Bukan mau menyudutkan tapi biasanya nih ya. Wanita itu kalau sudah jatuh cinta, kalau udah kesemsem, kalau udah suka, biasanya menjadi gelap mata, jadi buta gitu ya. Iya. Kadang suka gampang aja dirayu sama laki-laki gitu ya. Nah tapi yang jadi pertanyaan saya, takutnya itu laki-lakinya itu hanya ada baik di awal itu karena ada maunya gitu ya. Betul. Nah gimana sih caranya supaya wanita itu memiliki apa ya filter gitu, bisa menyaring laki-laki mana yang baik dan yang bukan gitu. Mohon penjelasannya Ustazah, silakan. Ustadz Maulana, Ustadz Syam, izin para guru-guru yang ada di rumah, para perempuan yang sedang menonton acara Islam itu Indah, penting sekali. Sebagai perempuan kita seringkali jatuh cinta kepada lawan jenis kita. Jatuh cinta itu fitrah. Islam tidak pernah melarang kita untuk jatuh cinta. Dan jatuh cinta itu berbahaya atau tidak? Tidak. Jatuh cinta tidak berbahaya, yang berbahaya adalah bagaimana mengekspresikan cinta tersebut.
Kita boleh jatuh cinta sama orang lain. Ada laki-laki yang deketin kita, dia ngegombalin kita. Kita juga baper, bawa perasaan, jatuh cinta itu boleh saja. Tapi ketika kita ekspresikan cinta itu ke dalam hal yang negatif, itu yang dilarang oleh agama. Mari kita lihat bagaimana kisah cinta antara Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Itu cuman saling diam, cintanya dalam diam, tapi ternyata jodoh. Begitulah cinta yang sesungguhnya. Jadi perempuan ketika ada laki-laki yang merayu, gombalin, jangan serta-merta langsung baper. Ini perempuan baru ditegur dikit, assalamualaikum ukhti. Di negara aku katanya, negara aku gitu ya. Baru di WA dikit, assalamualaikum. Itu langsung gak bisa tidur semalaman. Baper hatinya, bawa perasaan. Ini yang tidak diperbolehkan. Karena bisa jadi laki-laki ketika mendekati perempuan, dia hanya ingin bermain-main saja. Menggombal saja, merayu saja. Tapi ada juga laki-laki yang mendekati, dia serius untuk menikahi. Maka bagaimana caranya agar perempuan tidak dibutakan dengan cinta, tidak mudah masuk ke dalam gombalan dan rayuan laki-laki? Pertama, perempuan harus dekat kepada Allah dan memprioritaskan cintanya kepada Allah. Jadi siapa yang hubungannya baik dengan Allah, maka Allah juga akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Kalau dia cinta sama Allah, maka Allah akan memberikan orang yang Allah cintai kepada hambanya. Kita doa sama Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir, ya Allah. Yang deketin saya nih baik atau enggak, tiap hari ngegombal. Kalau setiap sahur ngebangunin, kalau tahajud nge-WA. Tapi ya Allah kayaknya enggak ada kesan dia mau serius. Itu kita minta sama Allah pertolongan. Jadi cintanya harus prioritas kepada Allah. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Cukup taatnya kepada Allah, Allah kasih laki-laki yang terbaik. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Perempuan biasanya yang mudah kena gombalan adalah perempuan yang tidak punya sosok ayah atau sosok pengganti ayah di rumahnya. Kenapa sosok ayah ini penting? Karena ayah bisa lebih memberikan cintanya dibanding laki-laki lain yang hanya ingin bermain-main saja. Makanya perempuan-perempuan yang tidak mudah terayu oleh laki-laki hidung belang adalah mereka yang punya sosok ayah yang baik. Begitu ya Ustadz Maulana ya. Jadi anaknya bilang, bohong, gak seperti ayah saya. Jadi bagaimana seorang ayah itu bisa jadi idol terbaik? Contoh terbaik ketika anak perempuannya mau nikah, dia bilang dalam hatinya, ya Allah, kalau bisa saya punya pasangan tidak jauh beda seperti ayah saya baiknya. Nah ini luar biasa, ayahnya berhasil. Dan yang ketiga adalah kita ketika dirayu oleh laki-laki agar tidak buta hati dan mata kita, maka saat rayuan itu datang langsung kita todong juga, kita rayu balik. Kalau kita rayu balik ternyata dia malu, gak meneruskan berarti dia cuma main-main. Kalau kita rayu balik dia juga mundur berarti dia cuma main-main. Dan kalau kita todong dengan pertanyaan, kamu ngerayu saya mau ngapain? Kalau kamu pengen nikahin saya langsung datang ke orang tua saya. Jangan lagi WA-WA seperti itu. Bener nih, kalau laki-laki udah digituin pasti langsung ngedrop kalau emang gak serius. Tapi kalau serius langsung didatengin bawa keluarganya nih ke rumah. Masya Allah. Itu pengalaman ya? Oh enggak, tapi ya begitu juga sih. Saya waktu ditodong, kamu serius gak? Serius. Langsung ngedrop katanya. Iya. Lumayan cuma deg-degan tapi serius. Nah Ustadz Maulana mohon izin nih. Ini juga banyak yang bilang kan katanya kalau misalnya laki-laki itu laki-laki terbaik akan mendapatkan wanita terbaik juga. Iya. Tapi aduh kayaknya zaman sekarang itu bukan gimana ya. Tapi kayaknya susah banget gitu untuk mendapatkan laki-laki yang secara akhlak dan pribadinya itu baik. Nah gitu. Jadi sebenarnya bagaimana cara laki-laki supaya bisa benar-benar menjadi yang terbaik itu bukan hanya di dunia tapi juga nanti bisa membawa pasangan kita dan anak-anak kita kelak di akhirat juga menjadi masuk surga gitu. Mohon penjelasannya. Saya langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Sam dan Ustaz Hasifa. Saya mau sampaikan kepada semua jamaah. Ketahuilah laki-laki yang terbaik di dunia dan di akhirat. Mau tahu? Yang pertama lihat ibadahnya. Salatnya. Kalau Tuhan aja dia hianati, bagaimana dirimu? Waduh luar biasa. Jadi yang kita lihat bagaimana ibadahnya dia. Itu aja. Patokannya ibadahnya. Kalau salat saja tepat waktu, apalagi dirimu. Janjinya kepada Tuhan saja dia jalankan, apalagi janji pada dirimu. Jadi itu patokannya. Patokannya adalah lihat ibadahnya.
Kemudian yang harus dilihat juga khairun nas ampahul linnas. Sebaik-baik manusia bukan hanya baik pada dirinya, tapi bagaimana baiknya kepada sesama manusia. Itu yang perlu dilihat. Karena kebaikan kepada setiap jiwa, sekali lagi, setiap jiwa yang dibantu, yang diberikan itu pertanda di orang baik. Masya Allah, tabarakallah, enaknya itu. Kemudian yang harus dicamkan, mohon izin, yang ibadah tertinggi adalah ibadah tertinggi adalah baik sangka. Ibadah tertinggi adalah baik sangka. Baik sangka kepada Allah ataupun baik sangka kepada sesama manusia. Udah jelas-jelas dihianati, masih baik sangka. Udah jelas-jelas ditipu, masih baik sangka. Udah jelas-jelas disakiti, masih baik sangka. Maka insya Allah indahnya itu rumah tangga, indahnya kebersamaan, indahnya kehidupan di dunia dan di akhirat. Jikalau memiliki berbaik sangka, baik kepada sesama manusia, apalagi berbaik sangka kepada Allah. Kalau berbaik sangka kepada Allah, menerima takdir, menerima ujian, bersabar, pasti seperti itu. Ketika orang berbaik sangka kepada manusia, maka dia bisa menerima dimanapun dia berada, dia bisa menerima dan dia pun bisa diterima. Masya Allah. Nah jadi buat kaum milenial Ya. nih yang kira-kira udah kelihatan nih kayaknya pasangannya. Udah ganteng, mapan, terus udah punya pekerjaan. Terus misalnya dia juga udah soleh, rajin sholatnya. Wah jangan dinanti-nanti ya. Intinya itu, lihat ibadahnya. Betul. Kemudian mohon izin kalau bisa gimana dia baik pada dirinya dan baik pada orang lain. Pada orang lain. Karena ada orang baik pada dirinya belum tentu baik sama orang lain. Tapi ada juga baik sama orang lain. Nah itu dia. Tapi kalau misalnya kira-kira udah yakin udah langsung aja. Karena takutnya juga malah jadi zina. Nah ngomongin soal zina aku jadi takut deh. Oh ya. Ngomongin soal perzinahan aku jadi takut deh. Kenapa? Siapa yang nggak takut kalau ngomongin perzinahan? Iya makanya. Tapi kenapa takut? Enggak, soalnya gini, kadang yang dapat dosa itu bukan cuma pelaku zinanya doang, tapi katanya orang yang ada di sekelilingnya juga dapat dosanya. Memang siapa? Wah, bukan jadi siapanya kepo ini ini. udah subjektif, tapi objektif nih. Gimana tuh? Katanya benar orang yang di sekitarnya juga mendapatkan dosa kalau misalnya ada orang yang melakukan zina. Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu banget. Kita akan bahas nanti. Setelah yang satu ini ya. Ya. Baik kalau gitu tetap di Islam Indah jamaah. Alhamdulillah. Jadi siapa?